semuanya, jadi hari ini saya mau membahas tentang IP address dan subnetting. Juga nanti kita akan mempelajari tentang konsep, praktik, switch, dan router, juga mengenai apa itu IP publik dan IP private. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. IP address terdapat dua versi, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Yang akan dipelajari pada kali ini yaitu IP versi 4. IP versi 4 berjumlah 32 bit, memiliki 4 oktet yaitu x, titik x, titik x, dan titik x, yang semuanya itu adalah angka dengan angka yaitu 0 sampai 255, tidak boleh lebih. Terdapat 5 kelas IP address, yaitu A cakupannya luas dengan 0 sampai 127, B yaitu daerah dengan 128 sampai 191, C yaitu lokal dengan 192 sampai 255, D sampai E itu percobaan. Memiliki subnet mask yaitu untuk kelas A 255.0.0.0 dan untuk kelas B 255.255.0.0 dan untuk kelas C yaitu 255.255.255.0. Di sini ada contoh yaitu 192.168.1.1/24, yang dimana /24 itu adalah prefix atau total IP yang bisa dipakai. Kali ini kita akan mempelajari subnetting. Yang pertama kita akan mencari total IP, yang kedua kita akan mencari subnet mask, yang ketiga IP network, dan yang keempat yaitu IP broadcast, dan yang kelima IP range. Untuk mencari total IP yaitu dengan 32 atau jumlah bit dikurangi prefix. Maka di sini ada contoh 2/8 sama dengan 256 atau 0 sampai 255. Untuk subnet mask, di Cisco menggunakan subnet mask, di Winbox menggunakan prefix, dan di Windows menggunakan subnet mask. Nah, di sini ada cara mengerjakan untuk soal yang pertama atau yang tadi, yaitu 192.168.1.1/24. Maka di subnettingnya kita akan mencari total IP, yaitu jumlah bit 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Maka 2/8 yaitu 256 atau 0 sampai 255. Yang kedua, kita akan mencari subnet mask. Subnet mask yaitu 256 atau jumlah keseluruhan dikurangi total IP. Ini total IP-nya adalah 256 sama dengan 0. Maka didapat 255.255.255.0. Untuk IP network yaitu IP awal, maka dia 0, dan IP broadcast yaitu IP yang paling besar yaitu 255. Maka IP range-nya yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Maka didapat 1 sampai 254. Di sini ada soal yang kedua yaitu 172.168.5.1/26. Maka total IP-nya yaitu 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Maka 2/6 yaitu 64. Subnet masknya yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Maka didapat 255.255.255.192. Untuk IP networknya yaitu 0 dan IP broadcastnya yaitu 63. Untuk IP range-nya yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Maka didapat 1 sampai 62. Di sini ada soal yang ketiga yaitu 10.10.10.50/27. Maka untuk mencari total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Maka 2/5 yaitu 32. Untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi 32, maka didapat 224. Maka subnet masknya yaitu 255.255.255.224. IP networknya yaitu 0. Nah, untuk IP broadcastnya itu 31, tapi ini tuh tidak bisa karena di soalnya saja yaitu 10.10.10.50, maka ini tidak bisa. Kita akan lanjut ke blok subnet atau untuk lanjutannya, yaitu dengan 32 ditambah 32 sama dengan 64. 32 ini adalah total IP.
dan 64 dikurangi 1 yaitu 63, maka untuk IP broadcastnya itu 63 dan untuk IP networknya itu 32. Jika ingin merubah yang 50 tadi dengan 70, maka untuk IP networknya yaitu 32 ditambah 32 maka 64, dan untuk IP broadcastnya yaitu 64 ditambah 32 sama dengan 96. 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Maka didapat IP range-nya yaitu 65 sampai 94. 65 adalah setelah IP network dan 94 adalah sebelum IP broadcast. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaannya IP publik dan IP private. IP publik yaitu yang bisa kita akses di mana saja, misalnya di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun. Contoh dari IP publik yaitu facebook.com dengan IP 10.10.10.10, maka ini bisa kita akses di mana saja dan oleh siapa saja. Contoh yang kedua yaitu google.com memiliki IP misalnya 8.8.8.8, maka ini juga sama dengan Facebook, bisa kita akses di mana saja. Nah, untuk IP private misalnya kita di sini memiliki IP yaitu 192.168.10.1, maka IP ini hanya bisa kita akses oleh satu device saja. Atau singkatnya saja, untuk IP publik itu bayar atau IP internet, dan IP private itu gratis atau untuk IP lokal. Maka kesimpulannya adalah IP publik bisa diakses di mana saja dan IP private hanya bisa diakses di satu tempat saja. Selanjutnya ada konsep switch dan router. Switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Semisalnya di sini ada PC1 dihubungkan dengan kabel ke switch, lalu dihubungkan lagi ke PC2, lalu dihubungkan lagi ke PC3. Nah, kabel yang biasa digunakan ini kita sebut kabel UTP. Nah, semisalnya di sini kita akan memberi IP untuk PC1 yaitu 192.168.1.1 dan untuk PC2 yaitu 192.168.1.2, untuk PC3 yaitu 192.168.1.3, atau yang di awalnya yaitu 192.168.1.0/27. Maka ada 32 IP yang bisa dipakai. Nah, maka dari keseluruhannya yaitu PC1, switch, PC2, PC3 itu adalah dalam satu blok subnet yang sama. Maka dari keseluruhan ini bisa dihubungkan juga komunikasi antar PC. Nah, di sini selanjutnya ada router. Router yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Nah, di sini contohnya kita lanjut saja dari yang switch tadi. Hanya bedanya ini kita atas switch ditambahkan router, lalu ditambahkan PC4. Nah, PC4 ini adalah blok subnet yang berbeda, karena lihat saja di ujungnya yaitu 70 atau 192.168.1.70. Maka ini adalah blok subnet yang berbeda. Namun karena sudah dihubungkan ke router, maka di sini PC4 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Switch dan routernya, buka Cisco pakai tracernya. Setelah masuk, kita langsung saja ke end device dan tambahkan 2 PC. Posisinya terserah, ini saya di sini saja. Setelah ditambahkan 2 PC, langsung saja kita ke network device dan tambahkan switch. Tambahkan switch di atasnya, lalu pasangkan kabel yang pertama ini kita pasangkan dari PC ke switch dua-duanya. Setelah selesai, langsung saja kita beri IP, klik 2 kali pada PC, langsung ke desktop, lalu ke IP configuration dan tambahkan IP-nya. Beri IP
itu 10.10.10.10 dan subnet masknya itu 255.255.255.224. Setelah itu kita beri IP pada PC yang satunya lagi. Untuk IP yang ini yaitu 10.10.10.11. Dan untuk subnet masknya masih dengan subnet mask yang sama. Setelah selesai kita beri IP, langsung saja kita cek apakah sudah terhubung atau belum. Kita pencet pada PC yang pertama, lalu ke desktop dan ke command prompt. Kita ketikkan di sini ping IP PC kedua yaitu 10.10.10.11. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka ini adalah berhasil. Kita sudah berhasil mengecek dari PC 1 ke PC 2. Sekarang kita coba untuk versi yang gagalnya. Kita ganti IP-nya. Akhirnya kita ganti misalnya 12. Setelah itu kita ke PC yang pertama dan kita ke command prompt. Kita coba lagi untuk ping 10.10.10.11. Nah, karena di sini tidak ada untuk PC 12-nya, maka akan lama dan pastinya juga akan request timeout. Nah, maka ini adalah tampilan yang gagal atau tidak berhasil. Langsung saja kita ganti ke semula untuk IP PC 2-nya menjadi 11 seperti awal. Untuk mengeceknya juga kita bisa seperti mengirim paket data. Ini kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful, berarti sudah terhubung. Setelah itu kita langsung saja bikin ruangan kedua. Kita tambahkan 3 PC. Setelah ditambahkan 3 PC, kita tambahkan switch di tengahnya, lalu sambung-sambungkan dengan kabel seperti pada ruangan pertama. Setelah selesai, langsung saja kita beri IP pada semua PC. Untuk IP di PC pertama yaitu 10.10.10.34 dan subnet masknya masih dengan yang sama yaitu 255.255.255.224. Untuk di PC kedua, untuk IP akhirnya yaitu 10.10.10.35 dan untuk subnet masknya masih dengan subnet mask yang sama. Lanjut, kita beri IP pada PC yang ketiga. Kita beri IP yaitu 10.10.10.35 namun sudah 35 maka tidak akan bisa. Nah, jadi seperti ini. Maaf, berarti 10.10.10.36 dan untuk subnet masknya masih dengan subnet mask yang sama. Setelah semuanya selesai diberi IP, langsung saja kita coba untuk mengirimkan paket data. Kita coba dari PC 1 ke PC 2 dan successful. Kita delete dulu. Setelah itu dari PC 2 ke PC 3
successful juga. Kita delete, dan setelah itu kita akan langsung ke, nah di sini karena yang saya itu ada FA-nya. Jika yang kalian tidak aktif, langsung saja kita ke options, lalu ke preference dan interface, lalu aktifkan yang always show port labels, dan jika diaktifkan ini FA-nya sudah ada, dan jika tidak diaktifkan maka ini FA-nya akan hilang. Setelah itu kita akan tambahkan router kan ke end device, lalu saya pakai router yang paling akhir ini, tambahkan satu router di tengah-tengahnya, lalu sambungkan dengan kabel, sambungkan dari switch ke router, switch 1 ke router, lalu switch 2 ke router. Setelah itu ini kan posisinya masih off karena masih merah, baik dua-duanya. Setelah itu kita klik routernya 2 kali, lalu ke config dan aktifkan dan pencet fast ethernet di interface ini yang 0/0, karena yang pertama ini yang menghubung ke switch pertama itu adalah 0/0. Setelah itu aktifkan on-nya dan beri IP yaitu 10.10.10.1, dan untuk subnet masknya itu dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.224. Setelah itu ke fast internet yang 0/1 yang switch 2, kita lakukan hal yang sama. Nah yang ini karena masih merah, kita aktifkan dulu di fast internet 0/1 nya, kita aktifkan. Setelah itu kita beri IP yaitu 10.10.10.33. Nah dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.224. Setelah itu ini kan sudah nyambung ya, ini sudah hijau semua, tapi itu yang itu mungkin masih loading ya. Kita ke PC yang satu, lalu kita beri default gateway-nya yaitu yang IP router yaitu 10.10.10.1, karena ini untuk FA 0/0, maka di PC 1 dan PC 2 default gateway-nya itu akan sama. Nah setelah itu kita ke PC yang sebelahnya atau PC ke ruangan yang kedua, kita beri default gateway-nya yaitu yang IP di FA 0/1 yaitu 10.10.10.33. Lakukan hal yang sama pada dua PC yang lainnya. Setelah itu ini sudah hijau semua, sudah terhubung. Kita akan coba mengirimkan paket data dari PC 2 di ruangan 2 ke PC 3 di ruangan 2. Dan itu sukses. Setelah itu dari PC 1 ke PC 3 successful, kita delete dulu. Sekarang di ruangan yang sebelahnya itu dari PC 1 ke PC 2 itu sama, successful. Sekarang kita coba dari ruangan seberang, yaitu dari ruangan 1 ke ruangan 2.
Kita coba dari PC 2 ke PC 2 lagi, namun ini valid, tapi itu kayaknya itu loading ya. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 1, tetap valid. Sekarang kita delete dulu. Setelah itu kita coba mengirimkan lagi dari PC 3 ruangan 2 ke PC 1 ruangan 1, tetap valid. Pokoknya kita coba-coba terus saja, karena ini nanti juga akan successful. Karena dari PC 2 ke PC 1, nah ini sudah successful ya. Nah ini kita coba dari PC 2 ke PC 3, successful. Mungkin tadi itu sedang loadingnya, makanya valid. Selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.